semuanya, kembali lagi di acara kita Yes Talk Show, sebuah acara bincang sehat yang membahas topik-topik kesehatan yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat untuk Yes Family semuanya. Sambil menunggu untuk Yes Family yang lain bergabung, saya mau menyambut teman-teman yang udah hadir. Senang sekali bisa berjumpa online dengan semuanya. Terima kasih ya, kami sangat mengapresiasi untuk semua bentuk support Yes Family terhadap Apotek Yes Pharma. Semoga acara Yes Talk Show kali ini pun bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, sebelumnya halo semuanya yang sudah bergabung. Perkenalkan, saya dengan Apoteker Jessica Arianti selaku apoteker pengelola dari Apotek Yes Pharma yang kali ini izin untuk memandu acara Yes Talk Show kita ya. Kali ini pun kita juga kedatangan narasumber yang sangat spesial. Jadi yuk jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan. Ayo ajak-ajakin teman-temannya, Yes Family semuanya, saudara-saudaranya yang kira-kira mau mendengarkan pembahasan mengenai mental health care ya pada kali ini. Ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, jadi Yes Talk Show kita kali ini diadakan dalam rangka World Mental Health Day atau Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap bulan Oktober. Tema yang diangkat kali ini adalah Mental Health Care for All, Let's Make It a Reality, atau perawatan kesehatan mental untuk semua, mari kita wujudkan. Hari Kesehatan Mental atau Jiwa Sedunia merupakan hari mengenai pendidikan kesehatan mental maupun pembelaan dunia dalam melawan stigma sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk menegaskan pada semua pihak atas pembelaan kesehatan mental secara umum melalui edukasi kepada masyarakat ya. Jadi secara singkatnya sih untuk sekarang udah makin orang-orang makin banyak yang mulai concern ya tentang kesehatan mental. Oleh karena itu di sini kita juga mau membahas pentingnya menjaga kesehatan mental. Nah, untuk alur talk show-nya kita akan membahas mengenai dua topik secara garis besar ya. Jadi di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang berlangsung, mental health awareness sangatlah penting untuk diperhatikan. Pandemi COVID-19 telah membuat banyak orang, bahkan hampir dari semua kelompok umur di berbagai negara, terpaksa menjalani kebiasaan baru, new normal, yang berpotensi meningkatkan stres dan berpengaruh terhadap kesehatan mental juga ya. Kita semua berjuang bareng-bareng. Nah, perubahan gaya hidup menjadi serba online juga melatar belakangi pentingnya bijak dalam bermedia sosial demi kualitas mental yang sehat. Nah, jadi akan dibagi kedua topik pembahasan kita kali ini. Yang pertama tentang sesuai temanya, Mental Health Care for All. Kita akan membahas mengenai kesehatan jiwa dan manajemen stres. Yang kedua adalah tentang Let's Make It a Reality, tentang media sosial dan juga mental sehat. Nah, hubungan antara kebutuhan psikologis dengan kesehatan mental sangatlah erat dan juga terkait. Psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental ya. Nah, oleh karena itu, untuk membantu kita lebih memahami mengenai kesehatan mental, kita kedatangan seorang narasumber yang mendalami ilmu psikologi. Mari kita sambut bareng-bareng ya. Sebentar, saya ajak untuk join dulu. Ya, mari kita sambut Kak Kezia Karina, sarjana psikologi. Halo. Yeay. Halo, Karin. Suara Ya, jelas ya? Kedengeran ya? jelas. Suaraku juga ya, jelas kedengeran kan ya? Iya, jelas. Oke. Makasih banyak ya buat waktunya, buat kesediaannya untuk sharing pengalaman serta ilmunya bareng Yes Family di sini. Iya, Nah, sama-sama. sayang sebentar ya. Jadi sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu Kak Karin Oh ini. iya, boleh. Sedikit. Ya, jadi Kezia Karina Agustian, seorang sarjana psikologi lulusan Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
Kak Karin memiliki pengalaman kerja sebagai counseling guidance teacher atau guru bimbingan konseling di SD dan SMA Santo Aloysius Bandung selama sekitar 3 tahun lebih ya. Jadi Kak Karin Betul. memiliki kompetensi di bidang psikologi dan banyak mengamalkan ilmunya pada bidang konseling anak. Wah, Iya. luar biasa, keren banget ya pelayanannya Kak Karin. Oke, untuk Kak Karin boleh dipersilakan untuk mungkin menyapa Yes Family di sini. Oh ya, halo semuanya, Yes Family ya. Ini juga ada Kak Elis juga ya ikut nonton. Halo. Halo juga semuanya ya di sini yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu-satu ya. Iya, iya, iya. Sip, sip. Oke nih, sebelumnya saya penasaran nih Kak Karin. Kalau bidang ilmu psikologi itu sebenarnya ngebahas tentang apa aja sih? Kayak terus apa kaitannya dengan kesehatan mental gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau secara teorinya gitu ya, psikologi sendiri itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan segala hal proses-proses yang melatar belakanginya. Nah, kaitannya sama kesehatan mental, jadi kesehatan mental ini tuh bagian dari psikologi. Jadi psikologi ini yang mewadahi ibaratkan kayak kerangka teorinya dari kesehatan mental supaya lebih menjelaskan apa sih kesehatan mental, terus hubungannya dengan manusia seperti apa dan sebagainya gitu sih. Jadi kesehatan mental ini tuh sebenarnya bagian dari dalam psikologi gitu. Iya, iya, iya. Mantap. Berarti emang cocok banget ya dengan pembahasan tema kita kali ini. Apalagi karena Hmm. apa ya? Menurut saya ilmuwan psikologi, terus psikolog klinis, psikiater itu kan Mm-mm. termasuk profesional kesehatan yang merupakan garda terdepan gitu ya dalam menangani kesehatan Iya. mental secara umum. Mm-mm. Oke, Betul. oke. Kalau gitu kita mulai ngobrol-ngobrol ya tentang topik pertama kita, yaitu Siap. mental health care for all, seputar kesehatan jiwa dan manajemen stres. Kalau berdasarkan pengamatan Kak Karin nih, gimana sih kondisi kesehatan mental dari orang-orang di sekitar kita saat ini? Kalau berdasarkan pengalamanku dan apa yang aku amatin dari sekitarku ya, Hmm. sebenarnya beragam banget gitu ya. Dan secara general kalau mau aku jelaskan dulu tentang kesehatan mental, itu tuh ada semacam parameternya. Jadi dari yang memang apa ya kesehatan mental yang lemah, terus sedang, rata-rata, baru sampai mencapai positif kesehatan mental yang positif gitu, positif mental health. Nah, ini tuh setiap orang di sekitar kita tuh beragam, punya kesehatan mental yang beragam. Jadi aku nggak bisa mastiin, oh sekarang ini lagi besarnya apa karena semuanya juga sama, punya porsinya masing-masing dari setiap parameter ini gitu. Walaupun kita nggak berharap banyak orang di sekitar kita yang punya kesehatan mental yang lemah atau yang apa ya yang buruk gitu ya. Kita berharap semua di sekitar kita punya kesehatan mental yang positif dari rata-rata sampai ke positif gitu ya. Cuma kalau aku sekilas melihat apa yang ngelihat dari artikel dari berita saat ini gitu ya. Tadi Mm-mm. tuh sempat disinggung kalau bahkan dalam kondisi pandemik yang udah hampir satu tahun lebih ini ya gitu ya itu banyak banget eh, orang-orang yang mengalami kesehatan mental di titik di parameter sedang ke lemah gitu ya. Bahkan kalau aku mau bacain datanya gitu ya, sekitar 60% orang itu tuh ngalamin gejala depresi. Ini baru gejala ya. Jadi sebenarnya kalau aku kenapa aku mention depresi, depresi ini tuh bagian dari kesehatan mental juga. Jadi kesehatan mental itu ada banyak macamnya. Gitu ya salah satunya itu yang kalau yang terburuk tuh depresi. Gejala ini udah 60%, udah hampir setengah lebih dari masyarakat yang ada di sekitar itu ngalamin gejalanya aja. Nah, terus ada lagi data yang bilang kalau 40% itu mereka ngalamin pemikiran untuk bunuh diri. Kenapa? Hmm. Kalau aku baca kan dalam kondisi pandemi sekarang ekonomi mulai menurun, banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya. Kalau kita untuk puji Tuhan sekarang udah mulai kembali lagi gitu ya, bersyukur udah mulai kembali lagi normal gitu. Tapi kalau kita lihat ke 2020, 2021 awal itu tuh kan masa-masa di mana orang-orang susah cari pekerjaan, banyak yang dikeluarin, terus
kondisi serba online yang bikin orang jadi bingung aktivitas yang biasanya harus dikerjakan secara onsite gitu ya, offline ketemu face to face, sekarang harus serba online. Itu tuh bikin orang stres juga gitu ya. Iya, Bahkan jadi sampai keluarganya gitu ya. betul di samping dampak dari COVID-19 ini sendiri, orang-orang yang ngalamin COVID-19 juga ngalamin gejala-gejala kesehatan mental ini, gejala-gejala kesehatan mental yang buruk gitu. Sekitar apa ya? Kalau dari datanya 32,6 sampai 45% orang yang ngalamin penyakit COVID yang lagi sakit itu tuh mereka ngalamin depresi, gejala stres dan makanya jangan heran banyak juga orang yang justru karena sakit itu tuh gak lama akhirnya aku ngebayanginnya mereka sendiri harus diisolasi, gak ada keluarga, gak ada yang nemenin karena gak boleh kan kalau nggak tertular. Terus Iya. kemudian eh karena ditinggal sendiri penyakitnya makin parah, itu yang pada akhirnya memicu angka kematian yang besar gitu di negara-negara tertentu gitu, yang micu pada akhirnya kesehatan mental yang buruk sama setiap orang yang ngalaminnya. Nah itu sih kalau dari pendapatku tuh seperti itu gitu. Iya sih. Jadi penting banget ya di pandemi ini selain emang bahaya dari segi fisik juga, nyata Hmm, nggak bisa diremehkan juga gitu dampak untuk kesehatan mental juga gitu ya. iya Karena benar bisa banget. fatal juga ya akibatnya gitu. Fatal. Mm, makanya kalau maksudnya di sekitar kita ini kan masih kadang-kadang ada yang mungkin tabu atau apa gitu membahas kesehatan Iya. mental kan Mm-mm. padahal itu tidak tepat gitu padahal justru Iya eh, betul. lebih sehat kalau dibahas gitu supaya bisa Iya, iya. ditangani lebih dini lebih baik gitu kan ya Iya. Mm-mm. kalau yang tadi kata Kak Karin ciri-ciri misalnya tadi mengalami depresi atau gejala lagi tidak kurang stabil gitu kesehatan mentalnya tuh seperti apa aja ya Kak? Biasanya orang-orang ini ya mudah cemas, terus ngerasa takut, terus eh, salah satu ciri yang paling utama yang kelihatan itu dia nggak produktif dalam menjalani kesehariannya. Karena nggak konsentrasi, sering lupa, terus emosinya mudah berubah-ubah gitu ya. Terus interaksi dia dengan lingkungan sekitar, terutama orang-orang terdekatnya, keluarga, teman-teman itu tuh jadi lebih agresif dan defensif. Jadi agresif tuh mereka akan cenderung kayak pernah nggak sih kita tahu atau ngeliat atau kita sendiri gitu bahkan ngerasain eh lagi kesel nih, lagi stres gitu ya, terus bawaannya sama orang sekitar tuh kayak pengen marah-marah gitu ya, segala sesuatu dibikin kesel dan sebagainya. Nah itu tuh salah Lebih satu sensitif gitu ya. iya, lebih sensi kalau bahasa awamnya sekarang ya, orang-orang tuh Iya. lebih sensi. Nah, itu tuh jadi salah satu ciri gejala dia lagi ngalamin kesehatan mental yang di parameter sedang ke buruk bisa jadi gitu. Jadi tadi parameternya eh, positif, terus rata-rata ya, Rata-rata terus sedang, sedang, buruk, lemah atau buruk. lemah Ya. atau buruk ya. Oh iya iya. Kalau misalnya apakah semua dari kita itu apa ya kayak memang bisa eh, di posisi mana aja gitu dari kesehatan mental. Jadi apa yang mau saya tanyain, kayak apakah semua orang itu menghadapi tantangan kesehatan juga ya, kesehatan mental gitu. Iya. Baik terlepas dari umur, terlepas Mm-mm. dari profesi atau kondisi Mm-mm. gitu. Iya, Jadi bener banget. Jadi makanya kenapa tadi dibilang kesehatan mental itu bukan suatu hal yang tabu, karena pada dasarnya setiap orang tuh pasti pernah ngalamin parameter di antara keempat parameter itu. Nah, jangan hmm, justru satu hal yang kita hindari kan eh kalau kesehatan mental kita itu justru stay di posisi yang buruk dan lemah ini. Nah, itu yang justru kita hindari. Setiap kita tuh pasti pernah ngalamin posisi-posisi parameter yang keempat ini. Jadi, iya, iya, sesuatu hal yang wajar kalau kita pernah ngerasa takut, cemas, khawatir itu tuh nggak apa-apa. Kesel, iya, mau marah tuh nggak apa-apa, asal jangan sampai berlebihan. iya, Bahkan segala jangan sampai usia pun berlarut-larut. ya, bahkan dari segala usia pun bisa jadi.
Contoh misalkan dari aku pribadi gitu ya, pengalamanku selama 3 tahun ada kerja di sekolah sebagai guru BK, eh aku juga ngeliat gimana anak-anak itu juga bisa stres, anak-anak tuh bisa capek, bisa kesel, bisa marah. Nah, tujuan aku di situ adalah ya bantu mereka supaya mereka bisa ngatasin itu, sehingga itu Iya, nggak berkelanjutan atau jadi berlebihan gitu. betul, betul. Ya sih harus ditangani dan kita nggak boleh meremehkan juga ya apa yang Hmm. state mental mereka dimanapun gitu. Karena kadang-kadang Ya, kan sering ya kayak misalnya anak-anak apa sih yang dipikirin gitu, apa iya. sih stresnya gitu. Masa sih udah stres masih juga anak-anak misalnya gitu. Padahal enggak juga ya. Kayak Enggak juga. struggle kesehatan mental ini sama aja kesehatan fisik gitu. Kayak kita Iya. udah menjaga kesehatan fisik, minum vitamin dan lain sebagainya Mm-mm. tapi toh tetap aja ada yang misalnya kena flu atau misalnya Mm. masuk angin atau jatuh sakit baik yang ringan Mm. maupun sedang atau berat gitu kan ya. Iya. Karena itu sama lah kesehatan mental ini juga wajar gitu kalau misalnya ada yang Iya. orang sekitar kita yang kira-kira ciri-cirinya tadi yang disebut Kak Karin Mm. lagi mengalami jangan justru dihakimi atau dijauhi, justru harus Mm. kita ayomi gitu ya, kita ajak Iya. ngobrol atau justru kalau bisa kalau ada yang bisa kita bantu, kita tawarkan Mm-mm. bantuan gitu ya. Mm-mm. Oke, oke. Kalau sehat jiwa atau sehat mental itu definisinya apa sih, Kak? Sehat jiwa, sehat mental itu lebih kondisi di mana batin kita tuh berada dalam kondisi tentram, tenang, dan bisa menyesuaikan dengan lingkungan apapun yang lagi kita alamin atau situasi apapun yang lagi kita hadapin di dimanapun kita berada gitu. Iya, 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 iya. Iya sih, itu definisi yang bagus sih. Dan kalau menurut saya Mm-mm. memang apa ya, struggle mental ini memang justru dinamis banget ya. Banyak banget Mm-mm. faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Misalnya Ya. pada sekarang lagi happy, banyak hal-hal baik yang terjadi, Mm-mm. kita ngerasa Mm-mm. mental kita sehat. Tapi satu waktu tiba-tiba ada aja misalnya cobaan atau tantangan yang lagi Iya. kita hadapi, ya itulah ketahanan mental kita harus semakin Iya. diperkuat gitu ya. Setuju. Oke. Kalau sebaliknya, kalau gejala seseorang yang mengalami kurang sehat jiwa, gitu, tadi udah sempat di-mention sedikit sih sama Kak Karin. Iya. Tapi saya Mm-mm. pengen tahu kalau lebih lanjutnya nih contoh-contoh, misalnya cara berpikir atau perasaan seperti apa sih yang perlu di-warning gitu, kayak hati-hati perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran tersebut tuh kurang kurang sehat gitu untuk dipikirkan. Mm-mm. Apa aja sih Kak? Iya, kalau secara psikologisnya ya, selama ini aku belajar, segala sesuatu, emosi, perasaan, apapun itu yang lagi kita alamin, tapi berlebihan, itu tuh sebenarnya udah jadi masuk gejala, salah satu gejala di mana kita lagi kurang sehat jiwa. Misalkan kita lagi mikirin masalah gitu ya, lagi mikirin sesuatu, tapi yang kita pikirin itu terus-terusan berlarut-larut setiap hari sampai akhirnya bikin kita overthinking, terus bikin kita mulai muncul stres. Nah, itu tuh udah salah satu gejala di mana kurang sehat secara mental gitu. Nah, itu harus kita atasi supaya si yang tadi parameter di awal itu supaya nanti si parameternya mulai naik tuh ke arah positif gitu. Iya, Jadi iya. terus gelisah, orang yang rendah diri, yang mungkin kemudian ya berubah-ubah moodnya dan sikap dia, respon dia sama orang sekitar itu negatif. Nah itu tuh bisa jadi salah satu ciri di mana orang lagi mengalami kondisi kurang sehat secara jiwa gitu, secara mental gitu. Kalau konkret contohnya, misalnya pikiran apa sih yang menunjukkan kalau dia tuh lagi rendah diri, atau pikiran seperti Mm-mm. atau perasaan seperti apa sih yang menunjukkan dia tuh lagi negatif terhadap orang lain Mm-mm. gitu. Coba biar lebih kebayang gitu, Kak. Oh ya. Biasanya Jangan-jangan paling aku juga gampang ya. sering mikir kayak gitu. Enggak lah, jangan sampai ya. Jangan. Biasanya paling gampangnya salah satu ciri yang paling kentara kalau orang ini tuh lagi ngalamin hal-hal ini adalah dia cenderung menyendiri. Hmm. Menyendirinya dalam hal negatif ya. Dalam hal negatif tuh gini, menyendirinya dalam hal negatif, misalkan diajak pergi atau apa, kayak males, terus dia lebih, misalkan dalam satu lingkungan yang dimana ada banyak orang di situ, dia lebih memilih untuk enggak lah, aku mah sendiri aja, aku mah sendiri aja.
itu. Terus lebih cuek sama sekitar, nggak banyak interaksi sosial sama orang-orang sekitar. Tapi beda ya sama orang-orang yang pendiam atau introvert. Bahkan Hmm. orang-orang pendiam atau introvert aja masih bisa kita ajak ngobrol dan masih bisa kita ajak interaksi. Orang-orang gini tuh lebih menghindari lingkungan sosialnya. Itu yang paling paling kentara banget sih. Ciri-ciri yang paling kentara banget gitu. Iya, iya. Dan latar belakangnya juga macam-macam sih ya, kenapa dia bisa berespon seperti itu. Apakah ada latar Ya. belakang secara internal atau eksternal tertentu gitu, Mm-mm. memang harus digali lebih lanjut sih ya. Oh ya, Iya. sekedar inform konsen juga buat teman-teman yang atau Yas Family yang menyimak gitu. Apa yang kita bahas di sini itu secara general ya. Jadi kalau misalnya tidak menggantikan nasihat medis apapun gitu. Jadi kalau misalnya ada yang memang mengalami kondisi-kondisi yang lagi kita bahas ini, eh, alangkah baiknya kalau memang mau konsultasi kepada profesional yang memang berkompeten langsung supaya bisa Hmm. diberikan solusinya secara lebih pas gitu, secara individual Iya. masing-masingnya gitu. Karena memang pastinya berbeda-beda gitu solusinya untuk masing-masing orang. Iya, Ya, benar. ya Kak. Gitu. Oke, kalau misalnya eh, ada yang udah mengalami mental sehat yang lagi kurang stabil kayak gitu, kira-kira apa sih Kak solusinya gitu yang harus dilakukan? Mm-mm. Salah satu hal pertama sih coba ceritakan keluhan itu. Jadi jangan sampai kita benar-benar sendiri, tapi pastikan ada orang seenggaknya satu atau dua orang terdekat di lingkungan kita yang bisa kita ceritain. Itu kita harus benar-benar ngungkapin apa yang lagi kita rasain, apa yang lagi kita pikirin. Jangan sampai itu jadi sampah. Terus kalau bahasa istilah psikologinya tuh kesimpan di alam bawah sadar sendiri. Nah, itu tuh yang bikin pada akhirnya jadi suatu waktu tuh bisa muncul dan meledak gitu. Jadi kalau kayak kita aja ya, terbiasa untuk memendam perasaan atau memendam marah, sedih, itu kan sesuatu yang nggak baik juga ya karena berlebihan gitu ya. Di samping kebalikannya adalah orang yang memang dia bisa meluap-luap gitu ya marahnya dan sebagainya. Nah, itu tuh suatu waktu kalau ditahan terus dan pada akhirnya meledak, wah, eh bener apa ya, dia yang nggak biasa ngeluarin marahnya, dia yang nggak ngerti cara ngontrol emosi itu, jadi keluar sesuatu yang menyimpang gitu. Pada akhirnya gitu, karena nggak terbiasa untuk mengeluarkan apa yang jadi pikirannya, emosinya gitu. Makanya butuh orang lain. Terus terbiasa apa ya berpikir positif. Itu juga salah satu hal yang paling membantu banget karena seringkali kenapa sih kita pada akhirnya bisa jadi stres, bisa munculin kesehatan mental yang buruk atau lemah karena pikiran kita sendiri. Karena Iya, kita sendiri yang beranggapan negatif terhadap lingkungan sekitar dan terhadap diri sendiri. Padahal mungkin orang lain nggak nganggap itu, diri kita sendiri mungkin nggak kayak gitu sebenarnya, tapi karena pikiran kita menganggapnya seperti itu, jadi ibaratnya kalau bahasa psikologisnya sugestif ya, jadi kayak kecerna, oh diri gue tuh gini, nah muncullah kayak gitu. Nah itu sama iya, kalau iya. bisa perbanyak juga kegiatan-kegiatan positif yang membangun kayak gitu, itu bisa membantu kita supaya kita tetap stay di parameter yang rata-rata sampai ke kesehatan mental yang positif gitu. Hmm. Kalau menyimpulkan berarti pertama kita harus mengenali dulu ya apa ya kayak Iya. kemampuan untuk menggali apa emosi yang lagi kita rasakan, terus menggali Mm, apa yang kalau kalau respon kita terhadap hal tersebut tuh apa gitu. Kita harus iya. memvalidasi dulu kalau eh, dan mengakui kalau emang itu tuh feeling itu tuh ada gitu. Nah, sesudah itu Iya. baru bisa tadi ya diobrolkan kepada atau Mm, disampaikan kepada orang yang terpercaya gitu yang kira-kira bisa juga meneguhkan atau menguatkan kita dalam menghadapi masalah mm, tersebut. Terus biasanya sudah itu jadi lebih terresolusi gitu ya masalah mm. dibanding dipendam terus sampai menumpuk terus meledak mendingan diungkapkan gitu ya ke orang Iya, yang betul. dipercaya. Iya, iya sih.
itu bakal nyambung juga ke pembahasan kita yang nanti yang kedua tentang media sosial gitu. Mm-mm. Kadang-kadang karena apalagi anak-anak muda mungkin ya yang atau enggak juga Iya. sih yang mengungkapkan tapi di media sosial gitu. Nah, itu gimana nih Iya. pembahasannya? Nanti kita bahas di topik yang kedua. Oke, lanjut dulu. Tadi ya tips-tips untuk mencapai mental atau jiwa yang sehat. Kira-kira itu kalau misalnya mental udah terlanjur jatuh tuh Kak, gimana sih Iya. cara untuk bangkit lagi? Eh, awalnya pasti jadi sesuatu yang sulit ya. Karena kan itu bicara soal batin kita sendiri gitu ya. Dan gimana sih caranya supaya kita bener-bener balik lagi dari kondisi yang tadinya eh, ada di posisi lemah atau buruk itu ya. Ya Ya, mungkin yang seperti tadi sempat dibahas gitu ya. Ya kita kenali dulu apa yang jadi, apa yang lagi kita rasain sebenarnya, apa yang lagi kita pikirin. Kenapa sih kita sampai bisa ada di titik bawah ini? Kenapa kita bisa sampai ngerasain di titik lemah dan buruk ini? Itu karena kalau kita nggak tahu kenapa kita bisa kayak gitu, eh, susah ya untuk kita cari solusinya, susah untuk kita bangkit lagi, susah untuk kita survive karena kita sendiri nggak ngerti kenapa. Memang iya, banyak banget orang-orang juga yang kayak dia nggak ngerti, dia nggak mengenali kondisi itu, gitu ya. Makanya orang-orang dengan kondisi di titik terbawah ini, kalau dia kalau kalau bantuan-bantuan yang tadi nggak bisa membantu dia ya, dia nggak bisa mengenali emosinya, dia nggak bisa mengenali pikirannya, dia nggak bisa minta tolong orang sekitarnya, dia nggak bisa ngelakuin apapun juga. Nah, dibutuhkan bantuan profesional tadi, bisa iya. psikolog, bisa psikiater, kayak gitu. Jadi salah Oh, satu kalau bedanya psikolog eh, sama psikiater apa, Kak? Mungkin oh ada beda yang banget. masih belum tahu. Belum tahu, Iya ya ya ini boleh dijelasin. benar-benar ya, benar-benar itu pertanyaan paling bagus banget karena seringkali ketukar. Psikolog Nah, dan psikiater itu beda banget. Kalau bedanya adalah kalau psikologi itu tuh psikolog gitu ya, psikolog itu lebih ke dia mempelajari ilmu-ilmu secara ilmu-ilmu manusianya secara apa ya, eh teori gitu ya. Sedangkan kalau psikiater itu tuh lebih ke gimana, lebih ke medisnya, lebih ke hal kayak ke dokternya gitu. Jadi sebenarnya kalau aku secara pribadi lebih menyarankan kalau memang setiap kita butuh bantuan profesional, alangkah baiknya lebih ke psikolog dulu. Kita cerita dulu apa yang jadi permasalahan kita. Jadi jangan apa-apa kita minum obat hmm, gitu, kita konsumsi medis. Walaupun dalam kasus tertentu ya, ini sejauh pengalamanku yang aku tahu terkait psikolog dan psikiater, dibutuhkan juga bantuan medis, konsumsi obat-obatan tertentu supaya karena kan kayak misalkan kenapa sih kita bisa stres, bisa depresi, bisa cemas berlebihan dan sebagainya itu kan ada kondisi-kondisi dalam tubuh kita yang bereaksi tuh di dalam akhirnya memunculkan emosi dan pikiran tersebut. Makanya kenapa di awal tadi eh, kesehatan mental tuh berkaitan banget sama kesehatan fisik itu ya, karena di situ. Nah, kalau memang udah nggak tertolong banget, makanya dibutuhkan bantuan medis secara obat gitu. Jadi bedanya beda jelas secara beda banget. Kalau psikolog itu lebih ke eh, teoretikalnya, lebih ke konseling, lebih ke memahami secara apa ya, dari hati ke hatinya. Nah, kalau sedangkan kalau psikiater mereka adalah orang-orang yang menangani secara medis, secara pengobatan gitu. Kalau memang udah nggak bisa ditangani banget secara hati ke hati gitu ya, ibaratkan gitu. ya, 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 ya. Jadi Semoga yang paham bisa ya, teman-teman. meresepkan obat-obat itu ya yang bisa meresepkan obat itu dari psikiater. Ada Hmm, yang ke psikiater juga dari jurusan kedokteran, kalau psikolog dari jurusan psikologi. Oke, terima ya, kasih banyak. Ya, ya, ya. Ya sih. Jadi karena pada dasarnya tadi ya kayak gejala-gejala itu kan harus disadari dan
kita harus mau mau mencari pertolongan gitu lah ya untuk Mm-mm. penanganannya kalau misalnya lagi kondisi down gitu. Mirip aja sama aja kayak kita kalau misalnya mengalami batuk atau demam gitu. Kita kan harus nyadar dulu, wah ini badan saya nggak enak nih, lagi Ya, demam atau suhunya tinggi, ngapain ya gitu kan, kita harus ke apotek misalnya cari pertolongan swamedikasi utama pertama atau yang lainnya iya. gitu. Oh, saya mau share juga sedikit sih tentang dapat ini kayak dari Mary Riana kalau nggak salah waktu itu. Jadi Oh, iya. kalau ilustrasinya katanya kalau gimana sih kalau udah terlanjur jatuh itu mirip kayak komputer yang lagi ngehang katanya. Jadi Mm-mm. kan mungkin di situ pikirannya lagi mumet, lagi rumit, terus begitu banyak yang susah terproses sampai kalau komputer mah ngehang kan gitu. Dan Mm-mm. mental kita juga mungkin bisa ngehang gitu ya. Nah, Iya. kalau di komputer kan ada tuh solusinya Control Alt Del. Nah, katanya Iya. juga diaplikatifkan kepada kita. Apa sih? Iya. Jadi yang pertama kontrol. Kontrol itu jadi kita harus menyadari betul ada dua hal gitu di segala sesuatu di dunia ini, yaitu yang pertama hal-hal yang bisa kita kendalikan, yang kedua ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Nah, Iya. kita harus sadari betul di dalam pikiran mental kita juga bahwa harus dipisahkan tuh, kayak kita fokus aja di hal-hal yang bisa kita kendalikan, karena percuma Mm-mm. juga berlarut-larut mikir di hal-hal yang tidak bisa kita Mm-mm. kontrol Iya. gitu kan, misalnya kayak respon orang atau Mm-mm. ya omongan orang lain terhadap kita atau yang lainnya. Iya. Kan percuma juga kita mikirin berlarut-larut, tapi kita juga nggak bisa ngendaliin orang lain mau ngomongin kita tentang apa, mau respon kita Mm-mm. tentang apa Betul. gitu kan. Lebih baik kita lebih baik fokus aja gitu ke yang apa yang bisa kita kontrol, yaitu attitude kita, respon Ya. kita gitu, kayak untuk menguasai supaya jangan pahit gitu di dalam hati kita, terus kayak effort kita juga ya untuk fokus ngerjain yang terbaik aja gitu yang bisa kita Iya. lakuin gitu. Terus gitu alt itu alternatif, katanya coba cari cara lain atau jalan lain karena pasti selalu ada jalan lain gitu dari Iya. apapun yang lagi kita coba untuk Betul. hadapi. Terus yang ketiga, delete. Jauhilah, hapuslah perkataan atau pikiran-pikiran negatif yang kita sadari gitu, kebiasaan-kebiasaan Mm-mm. buruk atau yang mengganggu pikiran gitu, itu dihapus atau di delete aja. Gitu sih Iya. tipsnya. Oke, mantap. Sudah sharing itu menurut saya bagus sih. Diaplikasikan juga untuk saya. Oke, oke. Terus tentang stres, Kak. Kalau stres itu Iya. apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau stres secara teorinya gitu ya, itu disebut respon internal yang sebagai akibat adanya tekanan dari luar gitu. Jadi Hmm, sebenarnya kenapa kan kita kayak, aduh, misalkan kalau lagi orang-orang yang kerja gitu ya, diburu-buru deadline untuk supaya selesai kerjaannya dan sebagainya, tapi dalam waktu sesingkat mungkin, terus banyak misalkan kerjaannya, dia ngerasa tertekan, bisa jadi dia ngerasa stres gitu ya, jadi responnya mulai panik apa sebagainya, itu udah jadi salah satu bentuk yang bisa dibilang, oh dia lagi stres nih kayaknya gitu. kalau ciri-ciri orang yang lagi menghadapi stres berlebih gitu, Mm-mm. gimana? Nah, biasanya hampir-hampir mirip ya sama kalau kesehatan mental yang buruk secara umum gitu ya. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang mudah tersinggung sama orang lain, mudah marah sama orang lain, terus dia selalu ngerasa lelah, ngerasa capek gitu ya. Terus nggak bisa konsentrasi, sering banget lupa. Nah, terus bertindaknya juga agresif gitu ya sama orang lain. Terus eh kalau secara fisik tuh otot-ototnya tegang. Nah, itu tuh ciri-ciri orang yang lagi ngalamin stres. Stres berlebih ya. Jadi Mm-mm. apa ya? Stres berlebih juga justru membuat jadi nggak produktif lagi itu ya, balik lagi jadi nggak bisa Ya, produktif dengan iya, baik. nggak konsentrasi itu kan. Mm-mm. Kalau cara untuk ngehandle stres gimana tuh Kak? Ada tips-tips atau saran? Karena Hmm. setiap dari kita kayaknya pasti ada aja ya kayaknya yang membuat stres gitu. Di apalagi di Iya. masa-masa ini. Iya, gimana tuh? Hal pertama mungkin yang tadi belum sempat dimention juga ya, walaupun sebenarnya secara general kurang lebih akan mirip juga sama cara mengatasi kesehatan mental yang buruk gitu ya, karena pada dasarnya stres itu bagian dari kesehatan mental. Nah, yang pertama itu
sebagai kita sebagai umat yang beragama mendekatkan diri Hmm. sama Tuhan, terus banyak ibadah dan perbanyak komunitas positif yang bisa support dan bangun kita. Makanya tadi aku bilang jangan kalau kita lagi stres atau lagi ada masalah berlebih dan sebagainya, kita malah menghindar dari lingkungan sosial gitu atau dari komunitas kita. Justru itu yang bahkan yang akan bikin kondisi kita semakin apa ya buruk, semakin worse lah gitu. Makanya butuh banget komunitas yang membangun dan mendekatkan diri sama Tuhan gitu-gitu. Terus eh, bicarain apa yang jadi permasalahan kita yang tadi aku sempat mention juga, itu juga ada salah satu yang perlu ya, karena kita butuh orang lain. Kita manusia nggak bisa hidup sendiri, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial gitu ya, pasti butuh orang lain. Dan kita bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa jadi manusia yang semakin positif karakternya, mentalnya ya. Itu tuh karena ada orang lain juga yang bantu kita. Makanya penting banget kita eh, jaga dengan siapa kita bergaul dan berteman. Karena komunitas tuh berpengaruh sama kehidupan kita. Terus kegiatan positif gitu ya, kayak olahraga atau enggak refreshing. Mungkin sering banget tuh kalau kayak anak-anak remaja atau anak kuliahan lagi stres sama banyak tugas kuliah, skripsi atau apapun, pasti mereka lebih senang ngerjain di luar karena buat mereka itu refreshing gitu ya. Atau orang-orang kantor seringkali kalau meeting atau pertemuan apa-apa di luar gitu ya, kayak Ganti suasana. kafe, iya gitu, ganti suasana supaya eh itu tuh udah mulai sering banget diterapin. Jadi kalau bahkan kalau kita jam-jam kerja ya, kita ke tempat-tempat kayak daerah kafe dago dan sebagainya, itu kita bisa nemuin orang-orang kantoran mereka lagi pada meeting, lagi makan siang dan sebagainya, karena butuh banget tuh. Dan bersyukur ya di beberapa perusahaan sekarang tuh udah ada yang memfasilitasi kondisi yang bikin karyawannya tuh nyaman, berpikir positif dan nggak merasa tertekan dengan apa yang perlu mereka kerjakan. Terus apalagi ya, berpikir Jadi positif juga tuh. saking pentingnya kesehatan mental ini sampai perusahaan-perusahaan juga udah mulai concern gitu ya untuk Ya, karyawan-karyawannya dijaga juga ya, nih biar tetap benar. produktif, harus refreshing juga Betul. gitu difasilitasi. Mm, Iya, 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 iya. itu makanya kenapa kalau anak-anak sekolah, anak-anak kuliah tuh paling seneng kerja praktek gitu ya. Ah, iya, iya, Karena iya. mereka bisa sambil belajar sekaligus refreshing gitu, sekaligus mereka apa ya, kayak nge-refresh ulang apa yang mereka pikirin. Itu tuh jauh lebih apa ya, nangkep gitu. Kayak kalau Hmm, aku kerja gitu ya di sekolah, aku tuh paling seneng juga kalau ngelihat anak-anak tuh sama gurunya diajarin belajarnya tuh di luar, di lapangan. iya, 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 Tanaman, iya. melihat langsung tanamannya. Oh, lagi belajar mencangkok, gimana sih caranya gitu diliatin. Oh, lagi Iya. belajar tentang apa ya, pentingnya kebersamaan, pentingnya membangun hubungan antar teman, diajak main. Itu tuh apa ya, salah satu hal yang positif banget sih. Jadi sekarang-sekarang nggak cuma perusahaan, bahkan sekolah-sekolah juga udah menerapkan hal yang seperti itu gitu. Sebelum belajar olahraga dulu, itu tuh juga Ada. membangun ya, suasana supaya anak-anak lebih konsen. Bahkan ada yang bilang beberapa bacaan gitu, kalau anak-anak mau lebih konsentrasi, mereka harus olahraga dulu gitu, berapa menit. Jangan sampai Oh, olahraganya berlebihan juga ya, sampai keringetan banget. Itu mah udah gak akan konsen gitu ya. Anak-anak di kelas juga iya. mereka keringetan, bajunya basah gitu ya, nggak enak. Sewajarnya gitu-gitu. Kan kita juga udah lihat ya, perusahaan-perusahaan sekarang, kalau aku nggak sebutkan namanya, tapi perusahaan-perusahaan kita bisa lihat gitu ya, fasilitasnya juga menyenangkan gitu. Dan banyak orang yang jadi tertarik untuk kerja di situ karena fasilitasnya gitu. Iya, betul ya, sangat penting memang menjaga kesehatan mental. Mm, Oke, karena emang sangat berkaitan berarti sama produktivitas gitu ya intinya Maya. iya, mm-mm. Mm-mm. Kalau ngebayangin juga sih, kalau saya eh, ngeilustrasiinnya kenapa kayak kita penting juga kalau misalnya jenuh, harus ada apa ya aliran input yang bagus, yang positif. Itu tuh kayak Iya, diilustrasikan misalnya kalau ada air di gelas gitu atau apa ya? Air kopi kali ya. Terus kalau kita tuangin sama air putih yang jernih gitu kan, terus lama-lama dia penuh, penuh, penuh.
terus Iya. makin jernih, terus Heeh. lama-lama kok yang tinggal yang jernih gitu di cup di gelas itu gitu. Nah itu sama aja dengan mental atau pikiran kita juga gitu. Semakin kita Iya, input hal yang murni, yang positif. jernih itu, yang positif gitu ya, semakin bagus juga untuk mental kita, semakin bersih juga gitu Ya, lah ya. betul. Ya, gitu. Oke, oke. Kayaknya kita udah lumayan nge-cover banyak juga sih tentang tips-tips menjaga kesehatan mental, terus gimana kalau misalnya ada problem yang kita hadapin, apa solusinya. Mungkin untuk menyimpulkan aja nih Kak, jadi apa aja sih yang dapat kita lakukan untuk mengatasi stres dan mempertahankan kesehatan jiwa gitu, secara tipsnya, secara poin-poin biar lebih kebayang. Boleh. Mhm. Gitu. Yang pertama, eh dari segi kerohanian mungkinnya itu eh, mendekatkan diri sama Tuhan, terus perbanyak sosialisasi. Jadi apa ya istilahnya tuh lebih ke jangan menyendiri, terus perbanyak kegiatan positif yang membangun, terus jangan lupa untuk berpikir positif. eh Apalagi ya, tenangkan pikiran itu juga jadi salah satu hal yang penting. Terus mungkin itu beberapa yang bisa hal-hal umum, hal-hal poin penting yang bisa dibagikan ya kalau disimpulin secara Oke, cepat ya. oke. Noted, Kak. Oh, aku jadi keinget juga pernah dengar nih ilustrasi tentang penanganan stres gitu ya. Tapi dari rumus fisika. Jadi kan Oh, katanya baru lagi. P itu P itu sama dengan F per A kan. Tahu Kak? Ya. Kan P itu kan tekanan sama dengan F-nya itu gaya dibagi A atau luas penampang. Nah, ini juga Hmm. pernah dengar di mana ya. Pokoknya itu juga kita juga bisa mengaplikasikan ini dalam menghadapi stres gitu kan. Tadi tekanan atau stres itu Hmm. sama dengan kalau misalnya Hmm. kita semakin memperbesar gayanya nih si F-nya, ya stresnya kan makin besar kan. P sama dengan F Iya. per A gitu. Kan sebanding gitu. Makanya gaya-gaya ini nih kayak merasa pengen gaya, pengen pengen dilihat kelihatan gaya di depan orang lain, care too much about people judgment gitu, itu ya bakal bikin Hmm. stresnya ya tambah tinggi gitu. Nah, gimana caranya Hmm. supaya kita si P-nya ini lebih kecil gitu nilainya, adalah dengan si kan per A, dengan meningkatkan memperbesar A-nya ini, luas penampangnya itu, ibaratkan seperti eh, makin memperbesar hati kita untuk menerima hal-hal gitu. Kalau apapun yang Ya. terjadi itu pasti dalam kendali Tuhan gitu ya, dalam Hmm. ada Tuhan yang mengendalikan semua dalam kehidupan kita gitu lah ya. Iya. Oke, oke, saya rasa cukup sih untuk pembahasan yang topik yang pertama. Kalau misalnya ada Yas Family atau teman-teman yang mau tanya tentang topik pertama, itu bisa di mention, di komen di kolom komentar. Kita masuk dulu ke topik yang kedua tentang media sosial dan mental sehat. Iya. Nah, sesuai dengan tema kita nih kan, let's make it a reality gitu. Bicara tentang dunia nyata dan dunia maya. Isu kekinian yang banyak dihadapi semua orang adalah perubahan gaya hidup serba online dan dampak meningkatnya penggunaan media Hmm. sosial. Bahkan ya Kak, aku sempat baca juga kayak menurut riset dari App Ani katanya, Indonesia itu jadi negara dengan penduduk yang paling lama menghabiskan waktu untuk bermain handphone setiap harinya. Bahkan mengungguli Brazil, India, Amerika Serikat, dan Hmm. negara-negara lainnya gitu. Terus kayak gitu ada juga beberapa data kayak kalau kita tuh sampai 124% gitu penggunaan gadget gitu di Indonesia. Terus Wah, ternyata tinggi daily ya. time spend Hmm. with media itu untuk orang Indonesia itu sekitar 8 jam per harinya gitu. Bayangin sesama dengan kayak waktu tidur berkualitas kita tuh sebanyak itu memakai media sosial. Oleh karena Iya. itu, em, tentulah penggunaan yang banyak itu juga akan berdampak gitu ke kesehatan mental kita. Iya. Nah, apa sih sebenarnya kaitannya media sosial dengan mental yang sehat? Kalau menurut Kak Karin gimana, Kak? Kalau menurutku secara pribadi gitu ya, media sosial kan bicara kayak misalkan kalau kita bicara platform kan ada Instagram, ada WhatsApp dan sebagainya gitu ya. Apa yang kita baca, apa yang kita konsumsi, kepikiran kita, keperasaan kita, itu tuh sangat berkaitan sama kesehatan mental.
Kaitannya gimana? Yaitu, kalau kita apa yang kita konsumsi itu sesuatu yang negatif, maka akan berpengaruh sesuatu yang negatif sama kesehatan mental kita. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang positif, maka akan berpengaruh positif sama kesehatan mental kita. Contoh, yang rame banget hari-hari ini masih suka dibahas eh hoax. Orang tuh paling seneng banget apa ya, sama berita-berita hoax dan sebagainya, terus di-share dan sebagainya. Nah, itu tuh mempengaruhi kan. Misalkan kayak kemarin aja soal vaksin. Oh, katanya ada chipnya apa sebagainya gitu ya. Itu tuh bikin orang, ah enggak lah, aku mah nggak mau divaksin lah. Terus jadi cemas, terus jadi kepikiran. Sedangkan misalkan eh ngelihat ada, jadi satu sisi dia takut, tapi satu sisi ada orang-orang lain terdekat dia gitu yang nuntut dia, ayo kamu harus divaksin supaya kesehatan dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya gitu. Pemerintah juga menyarankan dan sebagainya. Nah, itu tuh itu yang bikin kenapa media sosial jadi berkaitan banget sama kesehatan mental gitu. Iya. Mungkin secara konkretnya gitu ya. Karena itu jadi apa ya, sumber informasi yang penting gitu ya di kehidupan kita, Oh, yang mempengaruhi cara iya. berpikir kita, cara bertindak Mm-mm. kita gitu ya. Oleh karena Iya. itu penting untuk memilah-milah informasi dari sumber yang terpercaya. Iya. Bahkan kadang-kadang apa ya, mungkin orang yang nge-forward hoax itu ke kita tuh nggak ada maksud untuk menyebarkan hoax, cuma Iya, kayak iya. sebar aja gitu ya, karena menarik misalnya infonya. Oleh karena itu kita menghimbau juga sebelum untuk nge-forward bisa dibaca dulu, diteliti dulu untuk setiap informasi yang memang kita bagikan ke orang-orang tersayang Mm. kita. Tuh. Memang berpengaruh. Oke, kalau dengan kalau kecanduan media sosial nih, kan itu jadi isu yang lumayan panas juga nih. Kecanduan media Mm-mm. sosial dari segala umur tuh, dari mulai anak-anak sampai udah dewasa. Sekarang Betul. katanya kan kayak campaign jangan kecanduan media sosial gitu-gitu kan. Sebenarnya kecanduan media sosial itu apa sih? Apa parameter yang membuat kita bisa, oh, kita atau kamu udah mungkin lagi mengalami kecanduan media sosial nih. Mm-mm. Jadi mungkin lebih ke ciri-ciri apa sih gitu ya orang-orang yang Hmm. ngalamin kecanduan sosial. eh Kalau dari yang selama ini aku pernah pelajari gitu dan baca dan sebagainya adalah satu, nggak bisa lepas dari gadget. Terus Hmm. kegiatannya mereka lebih sering online terus-menerus itu. Terus mulai stres kalau nggak ada gadget juga gitu ya. Mulai stres kalau dia ngerasa, aduh belum buka Instagram nih, aduh belum cek WA nih apa sebagainya tuh mulai ngerasa nggak nyaman dan sebagainya. Terus apa ya, fokus sama apa yang ada, apa yang lagi dia pegang itu. Misalkan lagi pegang gadget, dia lagi baca informasi, misalnya lagi baca-baca atau lagi lihat-lihat di Instagram, YouTube atau sebagainya. Nah itu nggak bisa lepas dari situ. Terus itu sih yang paling utama, nggak bisa lepas. Terus dia lebih fokusnya ke situ, nggak mempedulikan lingkungan sekitarnya. Terus cuek sama apa kata orang karena dia lebih memilih sama informasi yang dia baca dan dia terima sendiri. Mungkin kalau secara garis besar kurang lebih kayak gitu ya yang pernah aku baca gitu. Kurang ngebumi gitu ya. Kadang-kadang orang-orang teh Kurang misalnya lebih. apa ya, kayak diajak ngomong di dunia nyata teh lebih susah gitu dibanding. Jadi kayak Iya. media sosial ini harus sangat berhati-hati karena jangan Iya. sampai, kan sebenarnya tujuan positifnya ya baik gitu ya, mendekatkan yang jauh. Tapi jangan sampai menjauhkan yang dekat dong ya gitu. Betul. Ya, ya. Gitu sih intinya, karena pada dasarnya kita hidupnya di dunia nyata gitu, kayak Iya. orang paling penting yang ada itu, orang paling penting buat kita itu orang yang saat ini sedang bareng kita gitu, terus waktu yang paling Mm-mm. penting itu yang yaitu saat ini gitu. Makanya Mm-mm. kayak kita harus ngebumi ada di realitas gitu, jangan sampai kita malah nyuekin orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, yang benar-benar Mm-mm. Mm-mm. niat untuk menghabiskan quality time bareng kita gitu, karena kita fokus sama gadget kita lupa sama orang lain di sekitar kita karena kita Iya. kedistraksi dengan pengen apa misalnya ngepost atau ngeupdate di medsos. Mm-mm. Betul. Ya, ya, ya. Oke, oke. Kalau dampak negatifnya sih dari
kecanduan media sosial apa aja kalau disimpulkan? Sebenarnya tadi udah sedikit dibahas sih, itu kan dampak-dampak yang lumayan agak negatif gitu ya. Kira-kira apa aja sih Kak jadi dampak negatifnya? Kita sebaiknya jangan kecanduan. Mm-mm. Dampak negatifnya ya tadi ya, yang paling utama karena kita hidup di dunia nyata, jadi kurang interaksi secara real. Itu adanya Hmm. ada lebih senang di rumah, lebih senang sendiri, ya udahlah. Yang penting ada handphone, terus aman itu. Terus lebih sering menyendiri. Ini ciri yang sama juga ya sama orang yang tadi ngalamin gangguan kesehatan mental. Terus ada gangguan fisik juga ya. Orang-orang yang lebih sering dominan tadi ya, megang gadget cuma untuk fokus sama media sosial dan sebagainya, mereka kan sering kali lupa untuk misalkan jadi nggak banyak minum, terus makan dan sebagainya gitu ya. Dan itu juga berpengaruh sama kondisi fisik gitu. Terus mata juga ya, makanya kenapa banyak sekarang mulai tuh ya muncul ada kacamata radiasi apa sebagainya karena eh, banyak banget orang yang butuh itu demi kebutuhan dia secara pribadi gitu. Kayak gitu sih. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Iya sih. Ngomongin kesehatan mata, iya sih betul ya. Ada yang disebut juga computer vision syndrome gitu. Pokoknya kayak gejala mata yang disebabkan karena kebanyakan pakai gadget gitu, kayak di depan komputer misalnya kayak gitu. Ciri-cirinya sih mata kering, terus mata misalnya Mm-mm. lelah, berat gitu. Bahkan juga sampai ke mungkin kayak ada ciri-ciri iritasi mata kayak mata merah gitu. Nah, kalau misalnya Iya, ada yang mengalami seperti ini, mungkin harus diperhatikan juga kebiasaan dalam menggunakan gadget atau komputernya. Pastikan menerapkan tips 20-20-20. Ya, sekalian di-share boleh gitu ya. apa tuh? Jadi, 20 menit, setiap 20 menit, pastikan ada 20 detik minimal istirahat refreshing gitu, istirahatkan mata untuk lihat jarak 20 kaki jauh gitu. Kan kita biasanya kan kayak gini kan, kayak fokus matanya Iya. dekat itu lama-lama bikin mata capek. Jadi pastikan setiap 20 menit ada 20 detik ngelihat jauh gitu. Kalau bisa ngelihat tanaman kayak apa gitu yang Mm-mm. Mm-mm. refreshing gitu. Itu bakal membantu untuk mata kita beristirahat. Iya, Iya. itu melenceng sedikit Wih, tapi mantap. media sosial. Ya, terus tadi tuh mau ngebahas yang tentang media sosial juga. Kalau menurut pandangan kakak, kalau misalnya kita curhat di media sosial itu gimana sih gitu? Ada nggak tips-tips supaya jangan sampai em, yang kita lakukan itu ternyata berdampak kurang baik gitu? Karena bisa kita lihat juga dari kasus-kasus terbaru gitu ya, dari public figure misalnya yang jadi malah kena kasus karena apa yang dia bicarakan di media sosial gitu. Nah, tips-tipsnya gimana sih Kak untuk bijak bermedia sosial? Iya. Sebenarnya gini, tips-tipsnya ya kalau buat aku pribadi ya, curhat di media sosial tuh bukan sesuatu yang aku rekomendasikan. Kenapa? Hmm, Karena dengan kita mengungkapkan apa yang jadi pikiran kita, perasaan kita sama orang-orang yang kita nggak tahu siapa aja yang lihat, itu sama dengan kita lagi membongkar diri kita sendiri tuh kayak apa, siapa iya, kita, gitu. betul, betul. Orang akan, makanya sekarang, kalau buatku pribadi ya, aku ngelihat Instagram orang aja, dari profilnya, dari postnya, dari captionnya, dan sebagainya itu kadang kebaca kok ini tipe orang yang kayak gimana sih gitu ya. Karena apa? Karena eh Apalagi dari psikolog, apalagi psikologi lagi lebih tahu ya lagi kira-kira kayak apa gitu. cara ngomongnya. Karena eh, terbiasa peka, jadi ngelihat orang secara realita kayak gini. Terus orang yang realita ini yang aku lihat ini di media sosial seperti apa itu tuh nyambung. Nah, itu tuh akan kelihatan. Jadi jangan sampailah kita mengungkapkan diri kita terlalu banyak sama orang lain. Ya, Gitu. apalagi Jangan di media sampai sosial ya. iya, Karena emang walaupun apalagi jejak digital juga kan sebenarnya walaupun udah kita hapus gitu sebenarnya masih bisa muncul gitu. iya, Jejak iya. jejak digital itu lebih susah dihapus gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Mm-mm. Apalagi sekarang orang-orang yang bahkan mungkin nggak belajar psikologi dan nggak terlalu peka aja udah ngerti. Orang-orang yang biasanya curhat di media sosial itu pasti adalah biasanya
mereka ini, aku nggak bermaksud untuk menyinggung atau ngejudge ya, tapi ini berdasarkan apa yang orang-orang sampaikan gitu sama aku sendiri terkait orang-orang yang seperti ini gitu. Biasanya adalah orang-orang yang cenderung cari perhatian juga gitu. Kita boleh kok sharing sesuatu atau sebagainya di media sosial. Itu tuh poin plus banget supaya bikin orang juga termotivasi, tertrigger untuk ngalamin apa yang kita alamin gitu ya. Tapi kalau kita terlalu mengungkapkan apa yang jadi isi hati kita dan sebagainya, jangan sampailah gitu. Cukup orang-orang terdekat kita aja yang tahu kita tuh lagi ngalamin apa dan sebagainya. Jangan sampai dengan kita seperti itu bikin pandangan orang lain sama kita tuh negatif gitu ya. Kan kita lihat sendiri ya di selebritis juga kan eh, berantem di media sosial gitu ya. Terus Iya. netizen sekarang lebih sering eh, berkomentar yang ya sebenarnya komentar mereka nunjukin diri mereka sendiri apa adanya. Terus karena nggak mau ketahuan identitasnya siapa, pakai akun lain dan sebagainya itu tuh hal yang sama sekali nggak sehat gitu Iya, ya. nggak sehat ya, Nggak iya. nggak sehat banget, nggak sehat secara mental karena nggak bikin kita jadi diri kita sendiri apa adanya dan eh kita kan jadi ngerusak apa ya, ngerusak relasi gitu sebenarnya, ngerusak hubungan kita gitu. Kan sebenarnya kalau kayak contoh-contoh kasus selebritis yang ada sekarang aja, kenapa sih pada akhirnya mereka bisa ribut dan sebagainya? Asal mulanya kan dari media sosial, Iya. berita yang muncul, komentar-komentar netizen yang muncul gitu. Kalau nggak Mm-mm. ada komentar-komentar itu nggak akan mungkin, kalau buatku ya, mungkin nggak akan mungkin secara apa nggak akan mungkin besar kemungkinan masalah itu muncul jadi besar gitu. Iya, Itu sih. Mm-mm. dikompor-komporin. Ya, Ya, makanya harus bijak-bijak juga. jadi Oke. mungkin tips-tips bijaknya ya kita lihat-lihat lah kondisi apa yang bisa kita bagikan sama orang lain. Terus nggak usah ngungkapin kalau kita lagi kesel nggak usah cerita-cerita ke orang lain sampai di media sosial sampai semua orang tahu lah gitu. Terus ya. Kita kita cukup share sama orang-orang terdekat kita aja supaya kita sehat secara mental sih gitu karena bisa-bisa orang-orang yang sering banget untuk curhat di media sosial kan berarti bisa digambarkan orang-orang yang dia sebenarnya nggak punya teman dekat mungkin yang bisa diajak bicara. Nah, mungkin kita perlu bantu setiap mereka Iya gitu. sih, Supaya gitu. Jadi, mereka mm-mm, nggak melakukan kebiasaan yang buruk itu, tapi kembali kepada kebiasaan yang positif gitu. iya sih. Justru kebanyakan mungkin banyak kasusnya mereka nggak nemuin solusi atau nggak nemuin Iya, em, ketenangan juga dari apa status yang mereka bagikan karena walaupun mm, misalnya banyak yang like atau banyak yang kayak ngasih komen gitu belum tentu orang-orang yang komentar atau like itu benar-benar orang yang berempati dengan masalah yang lagi dia iya, hadapi gitu. Mungkin mm-mm, cuma diomong doang tapi nggak secara hati benar-benar mm, kayak mau membantu. Jadi mm, lebih baik energinya dialokasikan ke carilah kira-kira orang yang real gitu yang di sekitar kita iya, yang benar-benar tulus mau membantu kita dari hati ke hati gitu yang mm, nggak ngejudge kita dari satu sisi aja gitu misalnya yang benar-benar mau mm, support kita. Oke mm, oke, support system lah itu penting. Oke, mau bicarain juga sedikit tentang puasa media sosial. Kan berarti salah satu solusi kalau misalnya ada ciri-ciri kecanduan media sosial itu ya kita stop dulu gitu. Berhenti sejenak, it's okay gitu, puasa media sosial. Em, Kira-kira apa sih puasa media sosial, Kak? Gimana cara menerapkannya, gimana cara memulainya, dan apa manfaatnya? mm. Nah, itu tuh puasa media sosial tuh bicara soal di mana kita berhenti sejenak dari media sosial gitu ya. Jadi kita benar-benar berfokus sama dunia real yang lagi kita jalanin gitu. Eh Bicara gimana caranya perlu komitmen sih dan kemauan dari orang yang ngelakuinnya juga. Kalau dia mau sungguh-sungguh, kalau seseorang itu mau sungguh-sungguh untuk eh, nggak terlalu kecanduan media sosial gitu ya dia harus punya kemauan dan tekad komitmen untuk enggak. Karena gini, ini kan yang bisa ngontrol kan diri kita sendiri.
Makanya cara-cara, mungkin tips-tips untuk membantu supaya bisa ngontrol itu gimana? Matiin notifikasinya, misalkan untuk beberapa waktu matiin dulu notifikasi media-media sosial yang ada. Sebentar aja untuk kita fokus sama dunia real kita sendiri. Itu tuh butuh banget, penting banget. Terus apa ya? Bisa juga dengan cari kegiatan lain yang mengalihkan kita supaya kita nggak terlalu berfokus sama gadget dan media sosial yang biasa kita eh, pakai gitu. Jadi cari kegiatan lain. Kita sukanya apa? Misalnya sukanya masak, ya cobalah masak dulu dan sebagainya. Itu kan susah ya kan kalau kita lagi masak, fokus kita sama masak bukan sama media sosial ya. Sambil nge-scroll scroll gitu juga kadang susah gitu ya. Nah, itu. Ya. Atau kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan positif lainnya. Terus perbanyak lingkungan sosial kita secara real. Jadi perbanyak pertemuan kita sama orang-orang yang real gitu. Hmm. Supaya maksudnya bagus ya, secara secara positif bagus kita punya teman, kita dapat pertemanan secara online gitu ya, teman orang-orang baru mungkin dari luar negara dan sebagainya. Tapi kita juga butuh perbanyak lingkup sosial yang ada lagi, yang ada kita tempatin. Misalnya kita lagi ada di Bandung, ya siapa orang-orang yang terdekat kita yang ada di Bandung. Nah, itu tuh penting gitu ya. Terus mungkin batasi batasi penggunaannya ya, eh cari sesuatu atau hal lain yang kita suka supaya kita nggak terlalu apa-apa pegang handphone untuk cepet-cepet cari, untuk cepet-cepet media sosial apa gitu ya, Instagram apa sebagainya. Itu sih mungkin kurang lebih hal-hal yang bisa dijadikan tips gitu supaya kita nggak kecanduan media sosial. Oke, sip, mantap. Iya, bagus sekali ya tips-tipsnya. Eh, Mari jangan lupa dicatat terus diterapkan juga. Karena yang paling tahu diri kita kan diri kita sendiri, bisa Ya, assessment diri sendiri gitu. Kayak kita tuh apakah lagi berlebihan nggak pakai media sosialnya? Apakah kita sudah bijak dalam memanfaatkan teknologi ini menjadi hal-hal yang baik bermanfaat buat kita, atau malah kayak justru media sosial yang menguasai kita, terlalu banyak misalnya menghabiskan waktu kita atau yang lainnya ya. energi kita. Nah, itu harus mulai-mulai diatur, di-manage lagi supaya kita bisa semakin bijak lagi dalam menjalani kehidupan baik di dunia nyata dan di dunia maya kali gitu ya. Betul. Oke, itu sih kira-kira banyak sih yang udah kita bahas ya dan sangat insightful. Terima kasih buat pencerahannya dari Kak Karin. Itu Sama. tentang topik kedua. Coba kita lihat dulu ya. Mungkin ada pertanyaan gak ya dari ini? Oh, ada nih Kak. Ada pertanyaan em, dari akun David Liandu. Bagaimana mengatasi mental illness type ADHD? ADHD ya. Karena biasanya terjadi pada anak-anak tapi ke bawah sampai dewasa. Boleh mungkin ADHD itu apa dulu ya Kak? Buat yang belum tahu. Kalau yang pernah aku pelajari ya itu tuh aku lupa nih istilah bahasa Inggrisnya ADHD ini apa. Coba aku. Eh, tapi kalau ADHD teman-teman, adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ya jadi biasanya orang kalau yang pernah aku belajar gitu ya selama aku kuliah itu tuh anak-anak atau orang yang ditandai dengan ciri-ciri mereka berinteraksi perilakunya impulsif. Impulsif tuh dalam dalam ranah jadi bertindak tapi tanpa berpikir dan lebih cenderung lebih aktif daripada teman-teman sekitarnya atau orang-orang normal sekitarnya. Nah, sebenarnya kalau untuk mengatasinya sendiri, aku sebagai S1 psikologi gitu ya, ilmuwan psikologi, belum bisa secara jelas itu menjelaskan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kondisi seseorang dengan mental illness ADHD tadi. Jadi biasanya yang satu hal yang perlu kita lakukan adalah perlu penanganan psikolog gitu. Jadi perlu di-refer atau diarahkan ke psikolog supaya ada penanganan tertentu dengan proses-proses tertentu dan dibantu supaya dikurangi si mental illness-nya ini gitu. Jadi ini udah termasuk
bener-bener apa ya, mental illness atau gangguan psikologi yang cukup apa ya, serius gitu ya. Karena Ya. sedangkan berbeda dengan kondisi tadi, misalkan ada stres, misalkan dengan cemas, marah dan sebagainya, itu tuh masih bisa eh, apa ya, masih bisa kita atasi secara general. Tapi kalau udah termasuk ke jenis tertentu, itu butuh banget penanganan psikolog gitu. Jadi alangkah baiknya ditangani langsung ke psikolog gitu, biar lebih tahu jelas bagaimana seharusnya ditangani gitu kalau dari aku. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya tadi sekali lagi. Jadi kelihatannya kalau udah ada diagnosis berupa kayak ADHD itu berarti dia udah berusaha menemui profesional sih ya, tinggal dilanjutkan saja Ya. terapinya. Karena kalau yang saya baca sekilas sih ya, kayak ini emang perlu kayak ada terapi khusus, terus ada kombinasi obat-obatan Oh, juga dalam penanganannya iya. yang tidak bisa ada tidak bisa instan juga, tapi harus secara berkala memerlukan durasi terapi tertentu gitu ya. Ini Iya. harus dikonsultasikan dengan profesional medis. Oke, Betul. oke. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin? Hmm, ya belum. Kalau misalnya mungkin dari Yes Family ada yang mau ditanyakan, em, boleh banget. Untuk video live Instagram ini juga akan kita share ke lewat IGTV, mungkin bisa di kolom komentar ditanyakan. Nanti kita dengan senang hati akan berusaha sebisa kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terus untuk live Instagram ini juga sebenarnya tujuan utamanya juga untuk melengkapi informasi dari edukasi kesehatan yang udah kita share juga melalui poster-poster post dari informasi kesehatan gitu, baik di Instagram kita, baik di website kita. Jadi untuk ada juga artikelnya yang udah kita post juga di website www.apotekyesfarma.com. Jadi kalau mau pembahasan lebih lengkapnya secara tertulis, boleh juga Yes Family yang mungkin tertarik bisa membaca artikel kesehatan mengenai kesehatan mental dan juga media sosial ini di yang sudah kita post di Apotekes Pharma. Oke, mungkin ada tambahan dulu dari Kak Karin. eh Sejauh ini sih belum ada, tapi buat setiap hal yang aku bagikan hari ini, aku sharingkan hari ini, teman-teman boleh perdalam lagi juga dengan baca lewat artikel-artikel yang terpercaya ya, jadi memastikan artikelnya juga terpercaya. Terus apa yang aku sampaikan adalah informasi-informasi general yang bisa teman-teman perdalam lebih lanjut gitu ya. Jadi ini sekedar untuk sharing singkat aja bagi teman-teman yang belum baca artikel-artikelnya, jadi bisa dengerin langsung pembahasannya. Itu aja sih mungkin. Oke, siap. Sip-sip. Sebagai kesimpulannya, mau menyampaikan tagline kampanye dari Kemenkes untuk kesehatan jiwa, yaitu ceria. C. Untuk cerdas intelektual, emosional, dan spiritual. E. Untuk empati dalam berkomunikasi efektif. R. Rajin beribadah sesuai agama dan keyakinannya. I. Interaksi yang bermanfaat bagi kehidupan. Dan A. Asah, asih, asuh, tumbuh kembang dalam keluarga dan masyarakat. Kira-kira itu juga yang menyimpulkan dari bincang sehat kita seputar kesehatan mental hari ini. Sebagai take home message mungkin dari Kak Karin ada apa kesimpulan atau mungkin apa gitu yang mau apa ya tips atau yang mau kita bawa pulang take home message Kak. Ya, Silahkan. pesan-pesan gitu ya. Kita pesan Eh, ya. dari secara keseluruhan mungkin aku pengen kasih pesan-pesan sama teman-teman di sini semua gitu ya yang masih nonton. eh Setiap apapun yang kondisi apapun yang kita alamin hari ini, permasalahan apapun itu, jangan pernah sendiri. Kita tetap butuh orang lain. eh, Jangan pernah beranggapan kalau orang lain nggak peduli sama kita, mereka peduli kok. Jadi pastikan kita tetap berkomunikasi sama keluarga, sama teman-teman atau siapapun di sekitar kita supaya mereka itu membantu kita, mensupport kita, dan pastikan komunitas di mana kita ada itu adalah komunitas yang positif dan sehat supaya kita nggak
cuma sehat secara mental, tapi juga sehat secara fisik. Gitu. Amin. Oke, sip. Makasih banyak Kak Karin untuk take home message-nya yang menginspirasi sekali. Sama. Paling sedikit mau menutup acara kita, saya promosi juga untuk kalau ada Yes Family, jangan lupa juga kalau ada kebutuhan kesehatannya bisa berkunjung ke Apotek Yes Farma di Jalan Mekarwangi nomor 2B, Kota Bandung. Atau kalau misalnya mau cek juga untuk artikel-artikel kesehatan yang udah kita sharingkan, bisa di www.apotekyesfarma.com. Kita juga aktif di media sosial @apotekyesfarma, baik di Instagram, Facebook, YouTube, maupun TikTok, baru mulai sih. Mohon dukungannya semuanya. Terus bisa juga kalau misalnya ada yang mau belanja obat online, kita juga udah bekerja sama dengan fasilitas Halodoc, Go Apotik, Grab Health, Good Doctor, Mos Health, Tokopedia, juga Klik Dokter. Atau kalau ada yang mau dikonsultasikan tentang obat, boleh juga silakan menghubungi kita di layanan telefarmasi dengan apoteker, bisa melalui WhatsApp. Tanya obat, tanya apoteker. Sip, sebagai closing statement, saya membacakan kesimpulan dari apa yang udah kita cover bahas hari ini, banyak banget kan ya yang sangat bermanfaat. Untuk topik pertama, mengenai mental health care for all atau kesehatan mental dan manajemen stres. Jadi di tengah masa yang sulit ini, kita perlu memperhatikan bahwa kesehatan mental merupakan prioritas dan tidak kalah penting dari kesehatan tubuh ya. It's okay to not be okay. Kayak feelings kalian itu valid kok gitu. Jadi you can take some time to rest and recharge gitu. Utamakan kesehatan mental kalian. Cari tahu cara manajemen stres yang paling cocok untuk kita dan ingatlah bahwa God is in control untuk segala sesuatu yang kita hadapi. Jadi karena itu janganlah kamu khawatir akan hari esok karena hari esok itu punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau untuk yang topik kedua tentang let's make it a reality tentang media sosial dan mental sehat. Jadi demi kualitas kesehatan mental, yuk kita bijak dalam bermedia sosial. Mari kita fokus untuk memanfaatkan media sosial ini sebagai salah satu fasilitas untuk memberikan dampak positif baik bagi diri sendiri dan orang lain. Mari kita wujudkan komunitas yang sehat mental dengan menyebarkan kebaikan. Karena perkataan yang menyenangkan itu adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Oke, begitu sekian. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Karin untuk waktunya, kesediaannya. Juga senang sekali bisa berbincang yang sangat bermanfaat untuk kita semua ini. Akhir kata, stay safe dan healthy untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Selalu terapkan protokol kesehatan dan jangan lengah ya. Untuk yang kayak udah emang kebagiannya untuk divaksin, ayo bersegera dan bergegas untuk divaksin. Semoga ada hikmah dari Yes Talk Show kali ini dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam keberjalanan acara kita, tapi Apotek Yes Pharma pasti akan mengusahakan yang terbaik agar kita bisa semakin baik lagi dalam melayani Yes Family. Oke, sebelumnya kita foto bareng dulu ya Kak. Boleh. Bentar ya, gimana ya? Gini ya. Oke, aku screenshot ya. Bentar. 2, 3. Oke, sekali lagi. Bentar ya. 1, 2. Itu sekali lagi, sarang he gayanya. Sarang he. 1, 2, 3. Oke, sih, makasih banyak semuanya. Kita tutup juga dengan yel-yel kita dari Apotek Yes Pharma, yaitu Say Yes to a Healthier You. 1, 2, 3. Say yes to a healthier you. Yeay. Semoga sehat selalu buat kita semua. Ya, terima kasih ya buat undangannya. Dadah. Dadah.